bekas ibu makan, utang. Dikasih uang. Bayangin ya, nggak punya uang untuk makan, tiba-tiba dikasih. Ya Allah. Ini rokok pagi. Oh, ini rumah bapak. Ini kenapa lepas? Ya habis nggak, Pak? Iya, kenapa Emang lepas? nggak kebeli kunci? Nggak. Aduh, Masa nggak kunci nggak kunci. kebeli? Ini kenapa? Ya gimana sih? Mana? Ya. Walah, ini apa ini? Bapak buka laundry? Ya. Oh, Laundry. Bapak buka laundry. Tempat Jadi Bapak buka jemuran. laundry di sini. Bukan, ini kan anak saya. Saat masuk ke dalam, Kang Dedi Kok buka terdiam. laundry? Rumah itu berantakan. Barang-barang berserakan. Peralatan rumah tangga tidak tertata. Beberapa sudut terlihat kotor dan tidak terurus. Namun yang paling terasa bukanlah kekotorannya, melainkan kesunyian dari rumah yang sedang berjuang melawan kerasnya hidup. Oh, mana dapurnya? Anaknya mirip bapak. Dia dapur di dalam, masa dapur di luar? Ke dalam aja. Ya sini sama bapak. Anak. Bukan banyak anak, nggak pernah diberesin. Loh, emang sengaja begini ditatanya? Emang Karya sengaja. seni yang tinggi kayak gini. Aduh, Kang Dedi. Oh, iya. Ibu punya mana sih? Ibunya suruh sini. Oh, Nah, ya. Walah. Kang Dedi kemudian bertanya dengan lembut, "Kenapa rumahnya dibiarkan seperti ini, Pak?" Bapak itu hanya menunduk. Ia tidak menjawab. Mungkin karena malu, mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Kang Dedi lalu berkata pelan, "Rumah sederhana tidak masalah, tapi kalau bersih dan rapi, hati juga terasa lebih lapang. Rezeki Iya, pun benar, lebih kan? mudah datang." Kalimat itu sederhana tapi penuh makna. Rapihin. Kan ini jagain anak. Oh iya kan kunci pintu rapihin. Nggak ada alasan. Baru selesai nyuci tuh kan. Iya, dirapihin. Coba, ini nggak pernah dirapihin kalau ini. Pada ini Pak. Nggak pada-pada, luang pada-pada Udah gimana? dirapiin, berantak Nyimpen. lagi. Enggak, memang kebiasaan. Ayo, kalau saya ingin benerin, kalau rumahnya berantakan rezekinya susah. Kasih tahu deh saya. Rezekinya susah, ini apa ini? Itu ada berasnya, ini. nggak ada kosong. Nggak ada. Nggak ada kosong. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ini sampai kosong. Kan Walah. itu kan kalau Maas pun cakap, Kosong. jangan sampai kosong bekas berasnya, nggak boleh. Kang Dedi lalu berjalan ke dapur. Dan disitulah hatinya benar-benar terasa berat. Dapur itu hampir kosong. Tidak ada beras, tidak ada lauk, tidak ada sayur. Hanya ada sebuah cobek kecil dengan sambal yang tersisa sedikit. Sambal itulah yang biasa mereka makan setiap hari. Kang Dedi menatap ibu itu. "Ibu, makan apa hari ini?" Ibu itu menjawab pelan, hampir seperti berbisik. "Kalau ada nasi, ya nasi sama sambal saja, Kang." Suara itu terdengar berat, seolah menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Kemudian mereka bercerita bahwa untuk makan saja mereka sering kesulitan, bahwa untuk memberi makan anak-anak dan cucu-cucu di rumah itu, mereka sampai harus berhutang kepada saudara. Hutang yang sampai hari itu belum bisa mereka bayar. Bukan karena tidak mau, tapi memang tidak mampu. Di dapur kecil itu, suasana menjadi sangat sunyi, seolah kesedihan keluarga itu memenuhi setiap sudut ruangan. Dari mana sih, Pak? Paling sambal. Jadi makannya sama ini? Iya. Ini aja? Iya. Nggak pakai apa-apa lagi? Enggak. Tapi tidak ada sih. Seadanya aja Pak. Jadi cuma nasi sama ini? Iya. Makan? Ya makanlah. Hidup? Ya namanya orang ya hidup Alhamdulillah. terus lah. Kalau ya ada kalau enggak gitu. Sekarang lagi nggak ada? Iya. Ya. Wah. Aduh, Kang Dedi. Bapak ngutang ke mana aja? Ngutang sih banyak, Pak. Kemana aja Bapak ngutang? Di Ngutangnya ke saudara siapa? sama. Hah? Di saudara. Utang apa? Ya utang Buat uang. sehari-hari Pak. Sehari-hari Untuk buat sama. kebutuhan? Berapa bulan? Sini Banyak punya. kan nganggur, bapaknya juga Pak. Oh ya kalau Bapak nggak nganggur lah, Bapak bertani. Iya, sama-sama bertani. Iya, Bapak kan nggak nganggur. Bapak bertani di tanahnya Jasa Marga. Iya. Utangnya kemana aja Bapak?
Utangnya ke kakak, Pak. Bekas apa? Bekas sehari-hari. Kalau nggak ini, bapaknya kan kalau nggak kerja, kalau di sawah kan nggak ada. Nggak diselingkuhin. uang. Iya. Nunggunya nunggu panen 3 bulan. Iya. Jadi lama. Iya. Ya kan? Sehari-hari kan nggak Itu pun ada. kalau dijual harga gabahnya baik. Iya. Kalau harganya lagi jatuh, Iya. ya nggak ketutup biaya produksi. Ya, Saya tahu. itulah. Ngutangnya ke berapa ke kakak? 2 Kakak juta. 2 juta lebih. 2 juta. Bekas makan. Iya. Ini adalah makan keseharian. Yes. Makanya pakai sambal. Kadang-kadang Malam makanya kayak gitu. Jadi pagi makan ini, Iya. Pak, iya. siang Yang ini, kayak gitu. sore ini. Iya. Jadi pagi sambel, sore sambel, siang sambel, Iya. malam sambel. Nggak pakai ikan sama sekali. Enggak. Ikan Ya, asin kalau nggak? Punya uang ya beli. Sekarang lagi nggak punya ikan asin pun. Enggak. Lagi nggak punya uang, Pak. Sama sekali. Kenapa sampai nggak punya sama sekali? Ya, Ya harus gimana? Dari uang dari siapa? utang udah gede utangnya Pak. Takut nggak bayar. Utangnya udah gede bekas makan. Anaknya Kan ini susah di ini kunci pintunya beres-beres, nggak bisa. Saya boleh ngasih tahu. Suka nangis terus. Lah ya nggak apa-apa, nangis ya nggak apa-apa. Kalau anak nangis ya biasa. Kalau anak diem aja kak, namanya bisu. Jadi saya kasih tahu, karena hidupnya harus berubah. Saya kasih tahu ya, dalam rumah berantakan, dalam rumah yang tidak beranturan, dalam rumah yang jorok, rezekinya susah. Jadi saya nanya dulu sama ibu, sanggup nggak malam ini beres-beres rumahnya sampai rapi? Tahu. Pak. Sanggup. Nggak tahu. Iya. Saya capek dari sawah. Enggak, anaknya yang itu anaknya. Sini saya nanya. Insya Allah lah, Pak. Ya kan? Sanggup nggak malam ini rumahnya diberesin? Insya Allah, Pak. Sanggup nggak mulai besok hidupnya bersih? Bersih. Rumahnya bersih, tertata, rapi. Kalau anak acak-acakan biasa, lemarinya ditutupin, kunciin. Kalau nggak kunci, kasih tali. Kan punya akal. Gitu, kayaknya punya akal. Karena saya kasih tahu, saya udah nemuin kasus dimanapun. Sama, rumah yang berantakan, rezekinya susah, utangnya banyak. Saya nemuin rumah-rumah yang rapi, bersih, walaupun susah, nggak punya utang, hidupnya berkah. Gitu. Makanya saya nanya sama Teteh, sanggup nggak? Insya Allah, Pak. Sanggup nggak? Insya Ini untuk Teteh loh, untuk anak-anak. Ayo ibu jangan ngeles sana, ngeles sini. Ayo, ibu mau nggak beresin rumah? Mau beresin. Ya, sanggup nggak besok bersih? Ya, sanggup nggak malam ini semuanya bareng kerja bakti, bareng-bareng, rumahnya bersihin. Biar mulai besok nggak makan sama ini lagi tiap hari. Ya, biar tidak hari tidak makan sama ini lagi, tidak makan sama ini terus. Ini desa apa sih? Kamuji Pak. Desa Kamuji, kecamatan, kabupaten, Karawang. Biar nggak makan sama ini lagi. Nanti anak-anaknya. Tapi berkah, anak-anaknya sehat, nggak apa-apa. Tambah sehat lagi kalau kamar mandinya bersih, dapurnya bersih, kamarnya bersih, semua diletakkan pada tempatnya. Nyimpen payung sebelah sini, golok sebelah sini, baju sebelah sini, celana di sebelah sini. Kan bisa ada tempatnya kok. Ya? Sanggup nggak? Insya Allah, Pak. Saya bilang, saya nanya, ibu sanggup nggak? Insya Allah. Bilang sanggup nggak? Salaman ke saya. Sanggup. Sanggup. Besok saya cek ke sini rapi ya, bersih ya. Sini, bapaknya sanggup nggak? Untuk bapak loh. Ya. Ini untuk bapak, bukan untuk saya. Ya. Ya, ibunya sanggup ngajarin anak-anak bersih, anak-anak rapi. Sanggup nggak ngajarin lingkungan ini jadi rapi? Ini bukan rumah, bukan jelek dan bagus. Rumah itu rapi atau nggak rapi. Banyak rumah jelek tapi rapi. Banyak rumah bagus berantakan. Ya. Nih, bekas ibu makan, utang deh. Dikasih uang. Bayangin ya nggak punya uang untuk makan, tiba-tiba dikasih. Ya Allah, Maha besar Allah itu, Maha pengasih, Maha penyayang, Masya Allah, yang Maha memberi rezeki. Allahu Akbar. Yang sehat. Sabar Bisa ya. nggak punya Rajin beras, di rumahnya, guys, nggak katanya punya rajin uang. bersih-bersih di rumahnya ya. Itu amanat saya. Ya. Bu, ini untuk bekal belanja dapur. Ibu nanti beli telur, beli ikan, ya, ya, dari ikan lunas, ya, ya.
Namun Kang Dedi tidak berhenti pada nasihat. Saat itu juga ia membantu melunasi hutang keluarga tersebut. Hutang yang selama ini menjadi beban pikiran mereka. Ya, Sang itu ibu langsung menangis. Tangisnya pecah hidup begitu dengan saja. utang takut. Bukan tangisan biasa. Itu adalah tangisan seorang ibu yang terlalu lama memendam rasa khawatir, rasa takut, dan rasa tidak berdaya. Ya. Ibu yang sehat. Ya. Saya mohon maaf sama ibu tadi ngajarin agar bersih-bersih segala macam, mohon maaf. Iya Pak, orang susah saya teh. Kesusahannya harus dilewati. Ya. Mohon maaf Kang Dedi. Kalau perkataannya kasar. Dah, hari ini langsung hutangnya bayarin ya. Hutangnya bayarin, ibu langsung beli kebutuhan untuk telur, ikan asin segala macem, ya, biar makannya bisa mulai bergizi, ya. Kemudian Nabi besok rezekinya muter gitu. Ya kan anaknya, nantunya udah kerja, ya, ya. Ini yang sehat. Semangat. Makasih ya Pak. Kang Dedi ini orangnya baik ya. Udah dikasih nasihat, dikasih pertolongan, dikasih langsai selesai hutang-hutang keluarga ini, Masya Allah. Sehat. Ya ini keadaan warga kita ya. Keadaannya ya seperti ini. Kalau kita nggak pernah tanya ke dapurnya, bertemu dengan mereka, kita nggak akan pernah tahu kesusahan mereka. Mudah-mudahan setiap hari ada satu keluarga yang diselamatkan dari beban hidup yang berat. Amin, Insya Allah. Ya. Selama pasti ini lebih ia baik hanya lagi. bisa memberi makan keluarganya dengan sambal. Selama ini ia hanya bisa berharap esok hari ada rezeki. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang benar-benar peduli. Kang Dedi hanya berkata dengan tenang, yang penting sekarang bapak dan ibu harus berubah. Rumahnya dirapikan, dijaga kebersihannya. Lalu ia menambahkan, jangan sampai setiap hari makan hanya sambal. Di momen itu, bukan hanya sebuah hutang yang dilunasi, bukan hanya sebuah keluarga yang dibantu, tetapi ada pelajaran besar yang tersampaikan. Bahwa kemiskinan memang berat, namun kemiskinan tidak boleh membuat seseorang kehilangan harapan. Tidak boleh membuat seseorang menyerah pada keadaan. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari hal kecil, membersihkan rumah, merapikan hidup, dan membuka hati untuk berubah. Dan di rumah kecil yang hampir roboh itu, sebuah harapan baru akhirnya mulai lahir. Mungkin kalau nggak pulang dari sawah, nggak ketemu saya. Iya Pak, rumah juga kemarin kotor itu rumah. Iya, sok beresin dulu. Nanti udah diberesin dan ibunya sedikit pun bapaknya jangan ngeluh. Yakin dalam diri semua masalah akan selesai, akan terlewati, masalah akan selesai, akan terlewati. Bangun kepercayaan. Ya, yakin. Pengen ngedangdanin rumah juga Iya. nggak ada uangnya. Pak. Sekarang beresin ini dulu, ya. Yang penting kan utang beres, makan beres. Rumah kok belum hancur-hancur amat. Nanti saya bantu selama ibu dan bapak bisa merubah diri lingkungan. Ya, ya, Bu, semangat. Nggak usah sedih lagi. Ya. Nah, itu sebuah lagi kisah masyarakat yang ya kita ada hadapi setiap hari, yang mungkin diketemukan sama Kang Dedi itu telah diatur dengan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata yang sangat menyentuh hati, dan ketika ianya berlaku itu pasti ada sebab dan musababnya. Dan alhamdulillah diketemukan dengan sebuah keluarga yang ramai sekali yang tinggal di rumah tersebut tapi nggak punya makan. Berasnya tadi dicek sama Kang Dedi kosong, bekas berasnya kosong. Cuma ada sambal sedikit di dalam, ada sambal. Mereka itu kata bapak itu makan siang, makan sore, makan malam, itu aja. Dan udah berhutang dengan saudara kesana kesini hampir 2 juta lebih gitu kan. Jadi mungkin malu lagi untuk minjam gitu. Dan hutangnya udah numpuk, bebannya udah terasa begitu berat pasti. Tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Pertemuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertemuan yang sederhana,
tapi punya pelajaran yang sangat besar buat kita juga tentang kepedulian dan juga tentang pengajaran yang dilakukan yang diberikan oleh Kang Deddy tentang kebersihan, tentang harapan dan juga kemanusiaan. Kebersihan itu kata Kang Deddy harus rapi-rapi, nggak perlu rumah yang besar atau rumah yang cuma walaupun rumah itu kecil tapi rapi, bersih, insya Allah rezekinya juga akan lancar gitu. Itu pesanan Kang Deddy, harus beres-beresin rumah dulu, harus dibersihin. Walau sesusah manapun kita, sesulit manapun kita, rumah itu dalam keadaan yang baik, yang bersih, dalam keadaan rapi, insya Allah rezeki juga masuknya begitu mudah sekali. Itu tentang nasihat yang bukan hanya untuk keluarga tadi, untuk bapak atau ibu tadi, tapi untuk kita juga, supaya selalu kita ingat bahwa kita ini harus bersih rumah, rapi-rapi gitu kan, untuk rezeki kita lancar insya Allah. Dan sesuatu yang kita belajar sangat banyak daripada video ini, bersyukur, dan alhamdulillah kita menyaksikan seorang pemimpin katanya satu hari bantu satu keluarga, karena mungkin menyelamatkan satu keluarga itu daripada kesulitan. Itu Kang Deddy kayak prinsipnya gitulah kan. Semoga mereka ini lebih baik insya Allah, dan Kang Deddy dipelihara dan diberikan kesehatan yang baik untuk ya ramai lagi yang memerlukan guidance ataupun pertolongan daripada Kang Deddy, dan semoga lebih banyak yang bisa dirubah dan menjadi lebih baik selepas ini insya Allah. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana? Titik komen di bawah supaya As juga bisa rasa dan tahu tentang pandangan teman-teman As di channel ini setelah kita nonton bareng video tadi. Pelajarannya, apa kepedulian atau apa aja yang bisa dikongsikan dengan As, titik komen di bawah. Ketemu lagi insya Allah di lain video. Semoga kita semua ini diberikan keberkatan dalam hidup dan dipermudahkan segala urusan dengan rezeki-rezeki yang baik insya Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri, hatur nuhun.